Ibu, sebelum doa itu ada ta'aruf, artinya perkenalan. Karena saya berada di depan rumah bintang, jadi percaya terus, apalagi bintangnya pada masuk ke rumah saya. Waduh, saya senang gitu. Ibu bisa tahu nanti di perumahan Ciderep. Baiklah Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan, karena saya sama dengan Bapak Ibu, saya juga ikut bertanggung jawab secara lingkungan. Anaknya nangis, saya juga ikut sedih. Tapi jam-jam 10 suka sepi. Saya tanya, lagi ngapain? Lagi tafakur kan? Ngiler, lagi ngiler. Tapi pembinanya tidak ngiler. Pembinanya pada melek nungguin, anggotanya sedang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala ada nabiyil karim sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ilaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Yuni beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu selaku yang mendapat amanah, ada yang punya 2, ada yang punya 3. Mudah-mudahan amanah itu menjadi hati yang ikhlas, hati yang ridho, ya Bu ya. Dan ibu-ibu semuanya, keluarga besar Rumah Bintang yang saya banggakan. Sedikit saya ingin berbagi hidup, pengalaman, dan seluk-beluk hidup. Judul yang saya akan sampaikan sudah Ibu laksanakan tapi belum luas. Ada manajemen 5T, antik judulnya ya. Manajemen 5T. Manajemen itu kan membina, mengolah. Siapa yang diolah? Diri dan keluarga. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, pelihara dirimu, dan siapa? Dan keluargamu. Ini tugas pertama. 5T itu, T5 itu 1, ta'aruf. Ta'aruf ini kenalan. Ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, aku jadikan engkau laki-laki dan perempuan. Gak ada bencong ya. Ini hati-hati nih, orang Islam harus ngerti dalilnya. Kalau ada bencong, apa sih itu bencong? Panggil dokter, ada penelitian. Gak ada bencong Bu ya. Ini dasar hukumnya. Min zakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa kata Allah? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Nah Bapak Ibu kan belum kenal dengan saya, pastilah belum kenal. Tapi ada juga yang nganterin lewat aja, kagak mau kenalan. Nah itu ada yang begitu ya. Karena saya tiap lalu lalang, orang tuanya agak sedikit lihat gitu. Ini manajemen T yang pertama. Manajemen T yang kedua, tahabu, artinya perhatian. Ibu bapak yang di sekolah Rumah Bintang sangat memperhatikan putra putri ibu. Ada satu anak yang aktivitasnya lebih dari yang lain, keliling-keliling aja. Pasti orang tuanya merasa
Saya ikut mengamati. Kira-kira 10 meter dipanggil sama pembinanya. Sini, kasihan juga itu pembinanya. Dan memang itu kewajiban, nggak apa-apa. Udah digaji nih, kan gitu ya. Liling, masuk ke rumah saya juga. Sini. Itu ada satu anak yang begitu. Itu apakah ada kelainan? Apakah terlalu hiper? Itu yang tahu nanti psikolog ya. Tapi Allah Maha tahu lah. Ibu jangan pesimis. Dikit-dikit psikolog. Ibu bangun saja 2, 3, 4 malam, jam 3 bangun, minta sama Allah, nangis di hadapan Allah. Kalau ibu yakin betul nanti Allah gampang saja. Ya Bu ya, kalau kita susah, tapi Allah gampang aja. Ibu ada beritanya nggak mau ke sini dari Allah? Kan ibu nggak tahu kalau nyampe ke sini. Ternyata Allah berikan hidayah nyampe juga ke sini. Itulah sikap orang beriman. Jadi jangan pesimis hidup itu. Anak ibu kelakuannya begitu, kan ada doanya ya, mesti qurratu ayun, menyejukkan di mata, betul Bu? Bukan menyebelin di mata. Sejuk di mata, dipandangnya enak anak saya itu. Tapi tidak selamanya begitu Bu. Nggak bakal begitu terus. Ada yang enak dipandang, ada yang tidak enak dipandang. Itu pasti dua macam. Kata Allah, Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha. Maha suci Allah akan ciptakan berpasang-pasangan. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ibu punya anak berapa? Yang paling banyak 3, ada 3. Paling 2, 3, 1 ya. Rata-rata ini orang tuanya masih usia-usia 30-40 ya. Ibu kalau saya usianya berapa Bu? Jujur. Oh 25. Ini kebohong, ini namanya bohong. 25+. Saya alhamdulillah sudah melewati panglima, lalu pensiun. Jadi pensiun PNS 60 Ibu ya. Saya pengawas di Jakarta. Lalu ngajar juga di UHAMK, di Fakultas Farmasi Jakarta. Jadi anak sejak SD sampai perguruan saya tahu secara global. Ada yang tahu persis yang cantik Bu. Mahasiswa kan cantik-cantik ya. Saya nggak kuat melihatnya itu. Sebentar aja deh pulang lagi. Itu ciptaan Allah begitu indah Bu ya. Jadi bersyukur. Jadi tag kedua tahabu, perhatian. Bapak ibu ke anak, perhatiannya harus maksimal. Si ibu ke bapak, si bapak ke ibu, tetap perhatian. Coba ibu begitu bapak gajian 10 juta, ibunya nih 5 juta kamu dilempar, seneng gak Bu? Seneng gak? Gak bakal seneng. Itu bukan perhatian, bikin masalah namanya. 1.000 atau 1 juta dikasih dengan enak, insya Allah bisa 1 bulan Ibu. Bisa 1 bulan 1 juta bisa? Oh bisa. Coba 30.000 sehari bisa Bu. Makanya mau gugur aja. Itu manajemen ya, mengolah rumah itu seperti apa? Mengolah, membina, mengolah. Tidak ada yang bisa kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, T3 ta'awun, kerjasama. Ta'awanu ala birri wa taqwa, wala ta'awunu ala ismi wa udwan. Jadi berkat kerjasama bapak dan ibu lahirlah si Otong. Betul. Kata orang Sunda si Otong, kata orang Batak si Ucok, kata orang Padang si Buyung. Nah, itu lahir itu hasil kerjasama yang baik. Hati-hati Bu, itu pembentukan karakter. Bapak ibu kalau kerjasamanya serudak-seruduk, tidak ikhlas, itu akan berdampak secara psikologis. Itu nanti anaknya bisa tidak enak dipandang. Ibu ya, itu juga berdampak itu dari mulai berapa bulan Bu? 4 bulan. 4 bulan Allah berikan ruh. Maka ibu-ibu ke USG ya. Begitu dilihat, wah. Tapi ibu jangan dulu yakin jenis ya. Kalau jenis suka berubah. Di kala 4 bulan dilihat, oh di jenisnya laki-laki. Kelihatan sedikit laki-laki kan ini. Begitu lahir perempuan, nanti dua harap-harap kecewa. Nah itu. Jadi
jangan pasti dulu, jangan. Itu kan upaya manusia. La yughayyiru usaha. Sebenarnya USG itu fungsinya adalah untuk melihat posisi, ya Bu ya. Kalau tidak pas dengan posisinya, Bapak Ibu, bapaknya kan khawatir, takut, wah kalau nanti disesar, wah sesar bahaya. Nah itu kekhawatiran semacam itulah, maka lahir USG. Lalu yang keempat, tasyakur. Tasyakur itu bersyukur atas keberhasilan, atas qurrata ayun, atas kesehatan. Siapa yang sering bersyukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Itu kata Allah. Jika kamu bersyukur kepadaku, akan aku tambah nikmatnya. Coba, luar biasa itu janji Allah. Kalau kita berjanji kadang-kadang meleset, tidak tepat. Tapi Allah tidak pernah tidak tepat. Maka itu harus, kalau kepada Allah tuh jangan pakai otak, pakai ini. Kalau pakai otak, nggak mungkin lah, nggak mungkin begitu terus nanti. Akhirnya sama Allah itu ragu-ragu. Kalau sudah ragu-ragu, akan berkembang tidak percaya. Bu, tahu setan Bu? Tahu tupoksi setan? Tahu Ibu? Kita tupoksinya ada, setan juga tupoksinya ada, malaikat tupoksinya ada. Kalau malaikat mencatat amal baik dan buruk, tidak pernah melawan. Kalau setan dulu tinggal di surga, dia iri kepada Adam dan Hawa. Digodanya Adam itu, padahal wala takrobus sajaroh, jangan kau dekati pohon, dekati aja nggak boleh, apalagi memetik buahnya. Itu sudah dikasih tahu sama Allah, jangan kau dekati pohon itu. Tapi karena ada setan di surga, setan datang. Bukan gitu Adam kenalan di surga. Kamu itu jangan jauhkan pohon itu, karena pohon itu berbuah. Di balik ayat itu Bu, coba Ibu nanti buka dalam Al-Quran. Dibalik sedikit demi sedikit, namanya penggoda Bu, akhirnya Adam percaya. Akhirnya apa? Cara singkat, dipetiklah buah itu, dan akhirnya Allah memberikan sanksi hukuman, diturunkan ke dunia. Adam sebelah barat, Hawa di sebelah timur, dua-duanya beratus tahun berpisah. Lahirlah doanya, sudah tahu kan doanya? Robana dolamna anfusana wa ilan takbirana wa taramna lanakunana minal khosirin. Itu doanya. Kita juga boleh doa itu. Adam sadar sudah menganiaya dirinya, tidak patuh kepada Allah, yaitu menyimpang, maka dia menganiaya dirinya. Maka doa itu sampaikan. Kita juga habis sholat biasakan doa itu. Mungkin kita menganiaya diri, menganiaya keluarga, menganiaya teman, langsung atau tidak langsung, maka doalah itu. Itu doa Nabi Adam ketika dipisahkan, doanya dikabulkan, bertemu lagi. Adam dan Hawa bertemu di, siapa yang sudah ke Mekah? Pasti ibu akan masuk ke gunung Jabal apa? Jabal Nur ya. Jabal itu gunung Nur Cahaya. Bertemu di situ Adam dan Hawa. Kita disunahkan berziarah ke situ. Ya, pertemuan Adam dan Hawa. Lalu yang kelima, taubat. Bersyukur, tahabu, ta'awun, tasyakur, taubat. Yang kelima ya. Taubat itu berserah diri, mengakui kesalahan kita. Setiap saat kita selalu bersalah, maka minta ampun, minta maaf, tidak mengulangi lagi. Bu, kalau kita bersalah ngulangi lagi enggak? Itu kita kadang ngulangi lagi, karena itu ada orang ketiga, diajak-ajak terus. Setan dengan Allah sudah komitmen, permohonan setan dikabulkan Bu. Tuh, setan aja dikabulkan, masa kita nggak dikabulkan? Apa permohonan setan? Ya Rob, saya, ini bahasa kitanya, saya minta hidup sampai hari kiamat. Untuk apa kamu hidup itu sampai hari kiamat? Jawab setan, untuk mencelakakan anak Adam. Nah, kita keturunannya nih,
akan digoda, tak pernah berhenti, Bu. Kalau kita tidur istirahat, kalau setan kagak pernah berhenti. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh, membisikkan ke dalam dada manusia. Sudur itu dada. Dibisik-bisik, ngapain sholat? Orang sana juga si cek kagak sholat kaya. Ngapain sholat subuh itu lagi dingin? As-sholatu khairum minan naum. Apa kata setan? Baru azan. Kata si ibu, oh iya ya, ditarik lagi itu selimut, Bu. Bangun-bangun jam berapa? Sudah lewat subuh. Hati-hati, Bu ya. Itu perjuangan yang besar. Rasulullah ketika pulang Badar, ya Bu ya, itu kan dia bilang di depan para sahabat, kita ini pulang habis perang kecil, kata Nabi itu. Oh, sahabat kaget. Ya Rasulullah, kenapa engkau bilang begitu? Ini perang luar biasa. Saya punya istri ditinggal, semua peralatan perang saya bawa. Kenapa engkau katakan perang Asgor? Jawab Rasulullah, perang Asgor itu semacam itu. Ada lagi perang akbar, perang besar. Apa ya Rasulullah? Memerangi, mengendalikan hawa nafsu. Nah itu ada catatan hidup, Bu. Ya, itu nafsu itu, waduh, luar biasa, Bu. Di dalam tubuh manusia itu ada motor yang menggerakkan kemana-mana, namanya nafsu. Tapi ada koplingnya otak, ya, ngerem kopling jangan sekaligus. Ada remnya apa? Remnya hati. Nah ini hidup. Kalau yang tiga itu berfungsi, insya Allah aman. Biarpun emosional, menggebu-gebu, kalau otaknya sadar, menetralisir emosi, dibarengi dengan hati yang bersih, itu tujuannya aman. Ya Bu ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi untuk diri dan umumnya kepada Bapak Ibu semuanya. Ini kan semuanya Muslim ya Bu ya. Bu Yuni tidak ada Nasara ya. Nah iya. Jadi kita ini kata Allah, innama mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu saudara. Kalau saudaranya celaka, kita bantu. Kalau saudaranya sengsara, kita berikan mungkin bentuk nasihat. Kalau saudaranya kesulitan, berilah kemudahan. Nah Bapak Ibu, Rumah Bintang ini membantu Bapak Ibu yang diamanati anak. Saya suami istri kerja. Gimana anak saya ini dua lagi, Fahri sama adik Fahri. Dua, bagaimana itu? Akhirnya dititipkan kepada Rumah Bintang, tolong ini bantu saya. Tidak bisa saya buat apapun. Bapaknya Profesor Doktor Ahmad SHMM dan sebagainya, kagak bisa bantu anak, kagak bisa mendidik anak. Dititipin Rumah Bintang, luar biasa. Bintang selalu bercahaya. Mudah-mudahan anak didik kita menjadi bercahaya, cahaya tauhid, cahaya Rasulullah, cahaya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bermunajat kepada Allah. Yang pertama, kita doakan Bapak Ibu, para pembimbing di Rumah Bintang, diberikan satu saja dulu deh, sabar. Sabar, itu ada sabar. Kalau nggak kunci sabar, nggak bisa didik anak 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Kuncinya sabar. Termasuk kunci hidup sabar. Kenapa kunci hidup sabar? Itu karena Allah membimbing. Innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai orang sabar, bukan menyertai orang emosional. Ya Bu ya, sabar nikmat dan itu akan menjadi pahala. Kalau menghadapi sesuatu, pekerjaan, rumah tangga, rumah, kalau kuncinya emosi, kagak berhasil. Nanti anaknya nggak enak dipandang. Di Rumah Bintang anaknya gelap-gelap, mestinya bercahaya. Artinya anaknya bandel-bandel, tambah bandel katanya. Ngapain aja di Rumah Bintang? Ternyata bintangnya padam. Jadi itulah ya boleh kehebatan atau kesabaran para bintang. Ada berapa bintangnya begini? Ada 5 bintangnya. Pembina ada 8 ya pembinanya.
mudah-mudahan sabar menghadapi bermacam-macam karakter watak para putra putri ibu ya. Untuk itu mari awali kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Ya Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karimil azim li sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aghnini bil ilmi wa jahini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini Engkau mengetahui kami berkumpul dalam rangka bertaaruf untuk meningkatkan kekeluargaan. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berilah kemampuan kami untuk melakukan kebenaran itu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah salah, dan berilah kemampuan untuk meninggalkan kebatilan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha kaya, Engkau maha kasih sayang. Perkayalah dengan ilmu. Ya Allah, hiasilah dengan kasih sayang, muliakanlah dengan takwa, dan berilah kesehatan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan juga di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari azab siksa neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, perkenanlah doa dan permohonan kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, yang benar itu dari Allah, kalau yang salah dari saya. Untuk itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi musafahah dulu untuk guru dan staf Rumah Bintang dipersilahkan ke atas panggung, dan nanti disusul oleh orang tua murid dan muridnya juga untuk bermusafahah terlebih dahulu. Untuk itu kepada tim Rumah Bintang dipersilahkan untuk maju ke depan.